Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Janin stres. Dok, kok janin stres, dok? Dia di dalam kandungan memang ada masalah apa? Ya, janin bisa stres ya. Bukan hanya orang dewasa saja, janin bisa stres. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tanda janin stres di dalam kandungan. Kondisi janin stres ini jangan dianggap remeh ya, jangan didiamkan terlalu lama karena bisa berbahaya, bisa menimbulkan komplikasi serius. Jadi memang kalau seandainya janin stres ini bisa mempengaruhi mulai dari pertumbuhan ya, perkembangan, kesehatan dari si janin tersebut. Setiap apa yang ibu hamil lakukan ini berdampak pada bayi ya. Apalagi kalau seandainya ibu hamil tidak menjaga kesehatannya, ini bisa menyebabkan bayi stres di dalam kandungan. Kalau bayi stres dalam kandungan berarti ada masalah di situ ya. Jadi jangan didiamkan terlalu lama, harus dilakukan penanganan ya untuk menghindari janin stres terlalu lama. Cara mendeteksi janin stres dalam kandungan itu yang pertama gerakan janin. Nah, jadi dengan merasakan gerakan janin ini merupakan salah satu cara paling mudah untuk mengetahui kondisi janin di dalam kandungan. Nah, seiring bertambahnya usia ya, ini terjadi perubahan gerakan maupun perubahan posisi. Gerakan janin bisa ibu rasakan di usia 28 mingguan ya. Ini biasanya gerakan janin antara 6 sampai 10 kali ini di rentang waktu 2 jam. Kalau ibu hamil tidak merasakan gerakan janin, coba dirangsang dulu dengan cara minum air dingin atau didengarkan suara ribut di sekitar perut. Tapi kalau gerakan janinnya itu berkurang dari biasanya ataupun tidak bergerak sama sekali, nah bisa jadi kondisi janinnya sedang stres. Nah, segera temui dokter. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan menunjang. Nanti akan didengarkan suara detak jantung janinnya normal atau tidak, kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan USG. Ini untuk mengetahui kondisi janin dalam baik-baik saja atau tidak. Yang kedua, memeriksakan detak jantung janin. Nah, jadi biasanya ibu-ibu yang kekinian ya zaman sekarang, apalagi kalau seandainya anak pertama, itu membeli alat untuk memeriksa detak jantung janin ataupun Doppler ya. Itu harganya kurang lebih 500 sampai 600 ribuan. Nah, ini alat ini akan ditempelkan di perut ya, nanti akan terdengar suara detak jantung janin. Normalnya itu dalam 1 menit itu akan terdengar 110 sampai 160 kali per menit. Kalau seandainya kurang ataupun lebih dari itu berarti ada masalah dengan bayinya ya. Nah, segera temui dokter. Nah, tetapi kalau seandainya, dok saya nggak punya alatnya gimana? Itu teman-teman bisa pergi ke bidan ya ataupun ke dokter untuk nanti diperiksa detak jantung janinnya. Yang ketiga, periksa ke dokter. Janin stres dalam kandungan semakin meningkat ya risikonya kalau seandainya saat diperiksa oleh dokter itu hipoksia ataupun bayinya kekurangan oksigen dalam kandungan. Yang kedua, berat janin itu lebih kecil dibandingkan dengan usianya. Yang ketiga, detak jantung janin itu lebih lambat ataupun lebih cepat ya, antara 110 dan 160 tadi. Yang keempat itu adanya tinja ataupun mekonium di dalam kandungan ataupun di dalam ketubannya. Yang kelima, mengalami komplikasi kehamilan, misalkan adanya preeklamsia ataupun diabetes. Dampak buruk bayi stres dalam kandungan dan juga cara mencegahnya. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya bayi stres dalam kandungan, itu jangan dibiarkan terlalu lama, harus segera dilakukan penanganan. Kalau tidak, itu bisa menimbulkan komplikasi serius, mulai dari cedera otak pada bayi, ya, kemudian gawat janin. Nah, kalau seandainya gawat janin ini tidak dapatkan penanganan yang tepat, ini bisa bayinya itu meninggal di dalam kandungan. Nah, ini kan berbahaya, fatal ya. Pernah dengar ketuban hijau? Nah, itu mekonium ya ataupun tinja. Nah, ini dia kalau di dalam kandungan, kalau seandainya ketubannya hijau ada mekoniumnya, ini akan tertelan oleh bayi ya. Bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran napas pada bayi. Pernah dengar kan ya ketuban hijau? Nah, itu ya artinya mekonium ataupun tinja yang terdapat dalam ketuban.
Jadi ada beberapa cara untuk mencegah bayi stres dalam kandungan yang bisa ibu hamil lakukan di rumah. Yang pertama itu banyak minum air putih supaya tidak terjadinya dehidrasi. Jadi jangan malas-malas minum nih ya. Jadi harus rutin minum air putih ataupun diperbanyak supaya ibu hamil tidak dehidrasi. Yang kedua, berbaring ke sisi kiri. Kalau seandainya kehamilannya masih kecil, ya nggak apa-apa ya. Baring telentang ya, tapi kalau sudah besar itu bagusnya baringnya ke kiri. Karena kalau baringnya telentang ini bisa menekan pembuluh darah utama. Nah, kalau tertekan pembuluh darah utama, nanti suplai oksigen, suplai nutrisi ya melalui plasenta ke bayi itu terganggu. Nah, bisa saja bayinya stres. Jadi kalau baring itu ke kiri. Yang ketiga, jangan mengkonsumsi obat-obatan tanpa sepengetahuan dokter. Misalkan ya, teman-teman demam ataupun mengeluh mual muntah, batuk pilek ataupun sebagainya, jangan beli sendiri obat di apotik. Karena ada beberapa obat yang tidak direkomendasikan untuk ibu hamil ya. Jadi ibu hamil ini dalam pemilihan obat itu memang benar-benar hati-hati. Karena tidak semua obat bisa diminum ibu hamil karena bisa berdampak pada pertumbuhan, perkembangan maupun kesehatan dari bayi. Yang keempat, kalau seandainya ibunya sedang stres, ya ini bisa yoga, relaksasi ya, ataupun olahraga, ataupun melakukan hal yang menyenangkan ya. Jangan sampai ibunya juga stres. Tadi sudah kita bahas cara mencegah supaya bayi tidak stres dalam kandungan. Nah, kemudian ini kondisi ibu hamil yang meningkatkan resiko bayi stres dalam kandungan. Yang pertama, usia di atas 35 tahun. Jadi ibu hamil yang mengalami kehamilan di atas usia 35 tahun ini beresiko untuk bayinya stres ya. Karena banyak nanti faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, gangguan kesehatan selama hamil. Misalkan ibu hamilnya mengalami diabetes, tekanan darah tinggi, anemia, ataupun adanya infeksi selama kehamilan. Nah, ini juga bisa. Yang ketiga, memiliki berat badan berlebih ataupun obesitas. Nah, ini juga bisa meningkatkan resiko ya. Yang berikutnya, yang keempat, itu adalah hamil anak kembar. Nah, jadi hamil anak kembar lebih berisiko dibandingkan dengan hamil anak tunggal ataupun tidak kembar ya. Yang berikutnya, kehamilan sebelumnya pernah mengalami janin mati di dalam kandungan. Nah, ini juga berisiko untuk kehamilan berikutnya. Yang kelima, menderita kekurangan nutrisi ataupun gizi. Nah, ini akan berisiko bayinya lebih kecil dibandingkan dengan usia kehamilan. Nah, ini juga bisa meningkatkan risiko bayinya stres di dalam kandungan. Yang keenam, adanya masalah pada ketuban. Misalkan ketubannya terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Atau juga adanya emboli pada ketuban. Yang ketujuh, merokok saat hamil. Nah, jadi ibu hamil jangan merokok ya, ataupun terkena asap rokok saat hamil. Kalau suaminya merokok ya suruh berhenti ya. Jangan merokok lagi ya. Nah, ini bisa berbahaya bagi kesehatan ibu hamil dan juga bagi bayinya. Yang berikutnya, usia kehamilan di atas 42 minggu. Misalkan sudah cukup bulan tetapi belum juga timbulnya tanda-tanda ingin bersalin. Nah, ini bisa meningkatkan pengapuran plasenta sehingga nanti suplai oksigen, nutrisi ataupun gizi ke janin terganggu. Yang terakhir, ibu hamil memiliki gangguan psikologis. Misalkan ibu hamilnya sedang depresi, kemudian memiliki gangguan kecemasan. Nah, ini juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan bayinya. Nah, jadi kalau seandainya ibu hamil mengalami kondisi tersebut, ya sebaiknya melakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Janin stres di dalam kandungan mungkin banyak orang yang tidak menyadari ya. Tiba-tiba bayinya sudah tidak bergerak lagi ya. Nah, ini merupakan masalah serius. Nah, untuk mengetahui janin stres atau tidak, teman-teman tadi bisa melakukan menilai gerakan janinnya dalam 2 jam itu berapa kali ya. Itu bisa 6-10 kali. Itu yang paling mudah ya. Melihat ataupun merasakan gerakan bayi. Ataupun kalau ada alat untuk meriksa detak jantung janin itu bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau tidak juga ya memang harus rutin mengontrol kesehatan ke dokter kandungan ya. Nanti bisa dilakukan pemeriksaan detak jantung janin, pemeriksaan pada ibu ya. Kemudian juga dilakukan USG. Jadi bukan hanya ibunya sehat tetapi janinnya juga sehat. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, nanti sajalah tunggu sudah 9 bulan baru ke dokter. Jangan ya.
lebih cepat, lebih bagus, lebih rutin, lebih bagus. Karena pemantauan kesehatan selama hamil itu kan lama atau 9 bulan. Nah, ini harus rutin, bagusnya seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Salam sehat, sampai jumpa.